Apa aja sih bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem? Yang pertama ada interaksi netral. Interaksi netral merupakan interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, namun tidak saling mempengaruhi. Contohnya adalah interaksi yang terjadi antara capung dan sapi. Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara dua jenis organisme untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, bedanil yang bersaing untuk mendapatkan pasangannya. Selanjutnya adalah protokooperasi. Protokooperasi adalah interaksi yang saling menguntungkan, namun tidak menjadi sebuah keharusan jika tidak terjadi interaksi. Contohnya seperti root graft atau penyatuan akar. Kemudian ada simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan antara dua organisme. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan semua pihak yang terlibat. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapat nektar yang dihasilkan oleh bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak saja, namun pihak lain tidak akan diuntungkan ataupun tidak akan dirugikan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapat makanan dari sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak akan terganggu ataupun tidak akan diuntungkan dengan keberadaan dari ikan remora. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang hanya menguntungkan satu pihak saja, namun pihak lain akan dirugikan. Contohnya adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk akan menghisap darah manusia sehingga manusia dapat terserang penyakit seperti DBD. Selanjutnya ada simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah simbiosis yang dimana merugikan satu organisme, namun organisme lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya seperti brokoli dan kubis. Brokoli memiliki senyawa yang membuat kubis lebih cepat membusuk. Yang terakhir ada predasi. Predasi adalah interaksi yang terjadi antara pemangsa dengan mangsanya. Contohnya, cita yang memangsa rusa dan juga singa yang memangsa zebra. Apa saja sih bentuk-bentuk produktivitas ekosistem? Produktivitas primer ialah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen untuk mengubah energi sinar matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan-bahan organik. Hanya sebagian kecil energi sinar matahari dapat diserap oleh produsen. Produktivitas primer berbeda-beda pada setiap ekosistem. Ekosistem yang terbesar ialah hutan hujan tropis atau hutan bakau. Untuk informasi selanjutnya, produktivitas primer terbagi menjadi dua, produktivitas primer bersih dan kotor. Selanjutnya ada produktivitas sekunder serta efisiensi ekologi. Produktivitas sekunder ialah kecepatan dari organisme heterotrof dalam mengubah energi kimia yang mulanya adalah bahan organik menjadi yang dimakan diubah menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuh organisme tersebut. Energi kimia pada bahan organik yang berpindah dari produsen ke organisme heterotrof atau konsumen primer yang digunakan untuk aktivitas hidup, serta hanya sebagian energi tersebut yang dapat diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuh organisme sebagai produktivitas yang bersih. Yang pertama ada interaksi. Selanjutnya ada Yang kedua ada interaksi kompetisi. Apa sih interaksi kompetisi itu? Interaksi